Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Hani pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 4 MI NU Banat Kudus. Kemarin kita sudah membahas tentang kota Taif ya, bagaimana kotanya, kemudian bagaimana penduduknya, terus kemudian apa sebab-sebab Nabi Muhammad ini ingin hijrah ke kota Taif, kemudian tujuannya apa hijrah ke kota Taif ya. Sekarang kita akan belajar bersama tentang hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Taif ya. Ini prosesnya, bagaimana proses hijrah Nabi Muhammad ke kota Taif. Oke, monggo kita disimak ya. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Hijrah Nabi Muhammad ke Taif ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Pada saat itu paman Nabi dan istri Nabi wafat secara bergantian dalam kurun waktu yang berdekatan ya, dan ini membuat Nabi Muhammad itu bersedih. Makanya tahun ke-10 kenabian dinamakan tahun Amul Husni atau tahun duka cita, karena memang Nabi Muhammad benar-benar bersedih kehilangan orang-orang yang selama ini mensupport atau mendukung beliau ketika beliau ini berdakwah ya. Nah, paman Nabi selalu melindungi, kemudian istri Nabi Ibu Khadijah ini selalu mensupport ya, dengan semangat dan dengan materi. Dan ketika mereka berdua ini meninggal, Nabi benar-benar terpukul. Dan di saat itu kaum kafir Quraisy ini semakin menjadi-jadi dalam menekan Nabi Muhammad ketika berdakwah ya. Kemudian beliau memutuskan untuk hijrah ke Taif ya. Hijrah itu apa, Mbak? Hijrah itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik ya. Hanya ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini seorang budak Nabi Muhammad yang diberikan oleh istrinya Khadijah. Kemudian tetapi beliau ini sudah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya ya. Jadi tidak ada budak lagi, tetapi Zaid bin Haritsah ini diangkat sebagai anak angkatnya, karena di dalam agama Islam tidak ada perbudakan. Kemudian Nabi dan Zaid ini berangkat secara diam-diam dan tentu saja diliputi dengan kekhawatiran. Mereka berjalan kaki agar tidak menimbulkan kecurigaan dari kaum kafir Quraisy ya, karena kalau kaum kafir Quraisy ini tahu bahwasanya Nabi hendak hijrah ke Taif untuk mendakwahkan agama Islam, maka kaum kafir Quraisy ini akan semakin membenci Nabi Muhammad. Nih ya, setelah sampai di Taif, Nabi menemui pemimpin Taif. Kemudian Nabi mengemukakan tujuannya datang ke kota Taif ya. Penguasa Taif itu ada 3, diantaranya adalah Abdul Yalail, Mas'ud, dan Hubaib. Nabi menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke kota Taif. Kemudian Nabi juga mendakwahkan agama Islam. Nabi ini menyampaikan pokok-pokok ajaran Islam yang berisi tentang ajakan kepada para penduduk Taif untuk menyembah Allah ya. Terus bagaimana tanggapan penguasa Taif? Penguasa Taif ini menolak dengan ajakan Nabi ya. Bahkan mereka menghina Nabi. Mereka berkata, sekiranya kata-kata yang kamu serukan itu baik, tentu keluarga dan kaum kerabatmu akan menerima terlebih dahulu. Mereka tidak percaya karena memang di kota Mekah sendiri dakwah Nabi tidak begitu diterima ya. Kemudian Nabi tidak putus asa. Nabi terus berdakwah. Nabi menemui para penduduk kota Taif.
Ternyata tanggapan mereka juga sama. Mereka mengingkari wahyu dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Selama 10 hari Nabi ini berjuang, berdakwah, tidak putus asa ya, walau dapat penolakan dari sana sini di penduduk Taif. Nabi tetap berusaha untuk berdakwah dengan tabah, dengan sabar, tanpa putus asa ya. Walau pada akhirnya penduduk Taif ini tetap menolak dakwah Nabi secara kasar. Tidak hanya menyorai, mengejek, memukul dan mengusir, tetapi mereka juga melempari Nabi dengan batu ya. Ini ya, saking jengkelnya penduduk Taif, mereka ini melempari dan mengusir Nabi dengan batu. Zaid yang badannya besar ini berusaha untuk melindungi Nabi, tetapi ternyata Nabi masih terluka karena memang banyak penduduk yang pada saat itu melempari Nabi dengan batu ya. Akibat dari pelemparan batu penduduk Taif, Nabi ini keluar berlari tertatih-tatih karena kakinya tadi terluka ya, untuk keluar dari kota Taif. Dan di luar kota Taif jarak 3 km ada sebuah kebun, ada yang menyebut kebun kurma, ada juga yang menyebut kebun anggur. Ini milik salah satu bangsawan yang bernama Rabi'ah ya. Nabi dan Zaid ini beristirahat di sini dari kejaran tadi ya penduduk Taif. Kemudian dari kejauhan Rabi'ah, pemilik dari kebun tadi ya, melihat Nabi dan Zaid ini kasihan. Kemudian dari kejauhan Rabi'ah, pemilik kebun itu melihat Nabi Muhammad dan Zaid seperti kelelahan dan kesakitan. Rabi'ah ini kasihan, kemudian menyuruh budaknya yang bernama Adas untuk memberikan beberapa kurma atau anggur kepada Nabi ya. Kemudian ketika Adas ini menghampiri Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih. Kemudian ketika Nabi ini hendak memakan, Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja Adas ini terkejut ya, karena Adas tidak pernah mendengar kata-kata itu ya. Setelah makan, Nabi juga mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Adas kemudian bertanya ya, Tuan bukan penduduk Taif ya, karena kata-kata yang Tuan ucapkan tadi tidak pernah diucapkan oleh penduduk Taif. Kehadiran Adas ini dapat mengurangi kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad ya. Kesedihan ketika Nabi dakwahnya ditolak oleh penduduk Taif, bahkan Nabi ini dilempari dengan batu. Nabi bertanya kepada Adas, dari mana asalmu? Lalu Adas menjawab, saya berasal dari daerah Ninive. Kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi, apa agamamu? Agamaku Nasrani. Nabi Muhammad bertanya lagi, apakah kamu dari Nabi Muhammad bertanya lagi, apakah kamu dari negeri seorang yang soleh yang bernama Yunus bin Matta? Lalu Adas merasa heran mengapa Nabi Muhammad menanyakan seperti itu. Kemudian Adas bertanya kepada Nabi, bagaimana Tuhan bisa mengenal Nabi Yunus? Nabi Muhammad kemudian berkata ya, Yunus adalah saudaraku ya. Beliau adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Kemudian Nabi Muhammad ini membacakan Al-Quran yang berisi tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam ya. Mendengar ayat-ayat yang dibacakan Nabi tadi, Adas langsung menitikkan air mata. Karena apa? Karena yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu benar ya. Semua yang diceritakan tentang Nabi Yunus bin Matta itu adalah benar.
Ades pun menjadi yakin ya bahwa Nabi Muhammad ini memang seorang nabi yang diutus oleh Allah, dan saat itu juga Ades memeluk agama Islam dan tanpa ragu-ragu mencium tangan Nabi Muhammad. Kesedihan Nabi berkurang setelah Ades akhirnya masuk Islam. Ades dengan serius mendengarkan apa yang diceritakan, apa yang diutarakan oleh Nabi, hingga membuat dirinya itu yakin, dan akhirnya Ades ini masuk Islam. Kemudian setelah dirasa aman, Nabi melanjutkan perjalanan ke kota Mekah ya. Di perjalanan melewati sebuah gunung, Allah ini mengutus malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung untuk menghibur Nabi Muhammad, karena Allah tahu Nabi Muhammad ini benar-benar sedih ya. Tujuannya ke Taif untuk menghilangkan kesedihan, tapi ternyata di sana juga bertambah sedih karena penduduk Taif tidak ada yang mau menerima dakwah beliau, bahkan mereka melempari beliau dengan batu. Diceritakan dua malaikat ini menawarkan kepada Nabi ya, malaikat ini berkata, aku tahu apa yang sudah terjadi dan Allah mengirimku untuk menghiburmu. Bagaimana kalau gunung Ahbasaini ini kutimpakan kepada penduduk Taif yang tidak mau menerima wahyu dan kenabianmu, begitu kata malaikat penjaga gunung ya. Tetapi bagaimana tanggapan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menolak tawaran dari malaikat penjaga gunung ya. Beliau berdoa, bahkan beliau ini berdoa suatu saat penduduk Taif ini akan mendapatkan hidayah dari Allah. Setelah dirasa aman, Nabi melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Setelah sampai di kota Mekah, Nabi ini bersembunyi dahulu di Gua Hiro. Dikarenakan kaum kafir Quraisy ini semakin benci setelah mendengar Nabi ini kemarin ke kota Taif untuk berdakwah agama Islam. Kemudian Nabi bersembunyi dulu di Gua Hiro ya, karena Nabi butuh seseorang untuk melindungi beliau masuk ke kota Mekah. Dari beberapa orang yang dimintai tolong, ini banyak yang tidak mau karena tidak mau mengambil resiko dimusuhi oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya Mut'im bin Adi dari Bani Naufal ini mau melindungi Nabi masuk ke kota Mekah. Kemudian Nabi melanjutkan dakwah ke kota Mekah. Dari peristiwa hijrah Nabi kita dapat mengambil hikmahnya ya. Yang pertama, Nabi ini memiliki kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah. Tidak mudah saat dahulu Nabi ini mendakwahkan agama Islam. Mungkin kalau Nabi ini orangnya gampang putus asa, mungkin agama Islam tidak akan pernah sampai kepada kita ya. Tetapi dengan berbagai cobaan, dengan berbagai pertentangan dari banyak pihak, Nabi bersabar, Nabi tetap tabah dalam mendakwahkan agama Islam. Tidak hanya itu, Nabi juga selalu menunjukkan kepribadian yang mulia ya. Contohnya pemaaf. Walau disakiti oleh penduduk Taif, Nabi tetap memaafkan. Bahkan Nabi ini mendoakan kebaikan bagi penduduk Taif ya. Mendoakan semoga suatu saat penduduk Taif ini mendapatkan hidayah dari Allah, dan akhirnya doa Nabi terkabul ya. Sekarang kota Taif menjadi salah satu kota yang bersejarah untuk agama Islam. Bahkan mayoritas di sana penduduknya sekarang beragama Islam. Itulah buah kesabaran dari apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang selanjutnya adalah dengan adanya Ades masuk agama Islam tadi, memunculkan semangat baru dalam berdakwah. Nabi berprinsip tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki.
Sekian materi yang dapat Bu Hani sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dan kita dapat meneladani kepribadian Nabi yang mulia ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.